Terima kasih Bapak di surga buat hari ini, pagi yang Kau berkati ini Tuhan. Kami mau duduk diam mendengar Engkau berbicara Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, dan buka pikiran kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi kami Tuhan, sehingga baik hamba-Mu dan juga kami semua bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan lewat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu bekerja di hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang berkuasa kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kali kedua saya ada di tempat ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal. Secara singkat saya perkenalkan diri, nama saya Tarsan Priwujana. Dari marganya sudah tahu asal dari Sabah. Ya, saya tinggal di Osaka Selatan. Osaka Selatan itu dekat jembatan Begiba. Hari-hari sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Sosial Kota Kupang. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan pembacaan firman Tuhan di bawah tema kedatangan Kristus kembali. Kita buka Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya mulai ayat yang pertama, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Saya mulai ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Sekali lagi saya ulangi, tema kita adalah kedatangan Kristus kembali. Untuk memperluas pemahaman kita, mungkin saya akan memberi beberapa pertanyaan di awal. Kenapa Yesus datang kembali? Kenapa Yesus datang kembali? Di ayat yang ketiga A, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi karena Yesus berjanji, Yesus yang janji. Kalau dia berjanji pasti ditepati. Jadi karena Yesus berjanji. Pertanyaan kedua, untuk apa Yesus datang kembali? Bagian B dari ayat yang ketiga. Dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi membawa kamu ke tempatku. Kamu siapa? Kalau konteks ini Yesus berbicara kepada murid. Jadi Yesus berjanji kepada para murid, apakah juga kepada kita semua?
Ini yang akan menjadi poin bagi kita sebentar dalam perenungan. Apakah termasuk saudara dan saya? Atau hanya kepada para murid waktu itu? Lalu kapan Yesus akan datang? Di Matius 25 ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi tidak ada yang tahu. Yang kita bisa lakukan adalah berjaga-jaga, waspada. Bapak Ibu tahu akhir-akhir ini grup-grup WA itu penuh dengan peringatan ini tentang cuaca ekstrim. Jadi ada warning, ada peringatan. Kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan si roja itu datang lagi. Bapak Ibu masih ingat tahun 2021 kan si roja? Kita tidak tahu kapan dia datang. Yesus juga datang, tidak ada yang tahu. Lalu di mana Yesus akan datang? Di Matius 10 ayat 34 menjelaskan bahwa Yesus akan datang di atas bumi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi akan datang kembali membawa pedang. Datang di mana? Di atas bumi. Bagaimana caranya Yesus datang? Kisah para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Di ayat yang pertama di pasal 14 ini berkata, jangan gelisah hatimu. Kenapa harus gelisah? Ada apa? Kenapa Yesus pesan kepada para murid bahwa jangan gelisah? Di pasal sebelumnya, di pasal 13 ayat 33 berkata begini, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Jadi ke tempat aku pergi, kata Yesus, tidak mungkin kamu datang. Simon Petrus lanjut di ayat yang ke-36. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Bagaimana para murid tidak gelisah? Yesus bilang begitu. Ia akan pergi sebentar lagi. Yesus akan pergi. Tapi kemana? Saudara tentu gelisah. Sesuatu yang kita tidak tahu ataupun kita tidak pernah melihat, tidak menyaksikannya, tentu gelisah. Saudara, di tengah kegelisahan itu kita butuh satu, yaitu Tuhan. Saya pernah mengalami gelisah ketika anak kami harus melanjutkan studi di tempat yang jauh. Lalu dia pergi seorang diri. Biasanya anak pergi, terutama ibu-ibu. Ini anak yang pergi ini perempuan. Biasanya didampingi oleh
kedua orang tua atau minimal salah satu. Saudara, dia harus pergi sampai ke Bandung. Setelah dari Bandung ikut studi di sana beberapa bulan, dia kembali harus ke Jogja, kemudian harus kembali ke Jakarta, lalu ke Kupang lagi. Dari Kupang harus kembali ke Jogja. Saudara, kalau omong seperti ini mungkin tidak banyak yang bisa merasakan. Yang bisa merasakan itu terutama ibu. Ketika dia sakit di Bandung, pergi pertama, kami gelisah. Tidak tahu harus buat apa. Sampai doa berulang-ulang dan sampai tertidur di dalam doa. Karena saking berulang-ulangnya berdoa. Kenapa? Karena saya gelisah. Kalaupun saya datang, apa yang saya bisa lakukan? Paling bawa dia ke rumah sakit. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang kita percaya itu benar-benar nyata ada, dan dia bisa melakukannya. Saudara, kalau saya tidak pernah mengalami gelisah, saya tidak bisa mengatakan tentang gelisah. Bagaimana para murid tidak gelisah? Tidak tahu kemana Yesus pergi. Bahkan Yesus berkata, ke tempat di mana aku pergi itu kamu tidak tahu. Saya makin gelisah. Kenapa ke tempatnya saja tidak tahu? Coba anak-anak pergi. Mungkin pergi izin mau keluar, kemana? Tidak bilang. Saudara, ini pergi ke suatu tempat. Kalau harus keluar daerah, kita sudah gelisah, tidak tahu mau kemana. Bahkan Yesus berkata seperti ini, jangan gelisah hatimu, karena ia akan datang kembali. Di rumah Bapakmu banyak tempat tinggal. Ada orang yang berkata begini, rumah Bapak itu kan bisa saja diartikan atau surga seperti sebuah suasana abstrak, tidak nyata. Tetapi di ayat ini berkata tempat tinggal, artinya bukan sebuah suasana, tempat. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, luar biasanya Tuhan kita, Yesus Kristus, dia sudah datang dari sana. Makanya kalau dia berjanji, di sana ada tempat, karena dia memang asalnya dari situ. Saudara, kalau saya bilang kepada saudara, mari kita ke Sabu. Di Sabu ada tanah luas, kita bisa berusaha, kita bercocok tanam, bisa berdagang, macam-macam. Tentu saudara percaya kepada saya, karena saya dari Sabu dan lahir besar sampai tamat SMA di Sabu. Bagaimana saya tidak tahu. Tapi kalau Mama Jen yang bilang mari kita ke Sabu, saudara pasti ragu-ragu. Komajen saya belum pernah pergi. Bagaimana bilang di sana ada banyak tempat? Betul tak? Jadi kalau Yesus bertanya, jadi orang yang paling meyakinkan adalah orang yang berasal dari tempat itu dan menceritakan atau berjanji. Kalau orang baru mau pergi bilang, nanti kita pergi nanti, segera pergi, belok antara dua. Luar biasa, hanya satu-satunya yang dari surga datang ke bumi dan berjanji. Dia tahu bahwa di sana ada tempat dan dia menyediakannya bagi orang percaya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali.
Yesus berjanji akan datang kembali. Bukan saya yang berjanji, bukan Mama Jen yang berjanji, bukan pendeta yang berjanji, tetapi Yesus sendiri yang berjanji akan datang kembali. Untuk apa datang kembali? Untuk membawa kamu. Kamu itu sama. Kamu itu para murid. Kamu itu orang yang percaya dan mengikut Yesus. Di jemaat lokal kami tahun ini itu temanya itu tentang pemuridan. Jadi kami bahas setiap minggu pagi itu tentang pemuridan. Arti seorang murid itu orang yang sedang belajar dari seorang guru, belajar secara verbal, omong-omong menjelaskan itu verbal. Kemudian murid itu juga belajar bagaimana cara guru itu menjalani kehidupannya setiap hari. Sekali lagi saya ulang, murid itu orang yang sedang belajar dari seorang guru, baik belajar teorinya dan juga bagaimana cara hidup gurunya, dan dia ikuti. Jadi kalau janji ini berlaku untuk kita semua, mari kita penuhi persyaratannya. Kalau persyaratan tidak terpenuhi, minta maaf. Sekali lagi minta maaf. Tidak bisa. Kita lihat catatan Matius. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Denyalah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Sekali lagi di garis bawahi, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya ingin di doa puasa kemarin juga saya menyampaikan poin penting. Dari setiap kali kita mengikuti ibadah, mendengar khotbah ataupun membaca Alkitab, harus bisa menangkap maksud dari ayat itu, pesan di ayat itu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak bisa menangkap itu, sia-sia. Yang terjadi adalah kita menjadi orang percaya yang secara verbal, omong-omong, meyakinkan dalam hati, saya percaya Yesus itu Tuhan, itu Tuhan saya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, kalau percaya verbalnya saja, tidak ada bedanya dengan setan. Dan setan tidak punya tempat di surga. Nah, ini poin penting yang harus kita tangkap, bahwa Yesus akan datang kembali. Kapan kita tidak tahu. Tapi kita juga bisa mati lebih dahulu sebelum Yesus datang. Tapi pertanyaan, apakah kita akan menyongsong kedatangan Yesus? Apakah kita akan pergi dijemput oleh Yesus dan bersama-sama dengan Dia? Ini pertanyaan penting yang harus kita dalami secara pribadi. Jangan sampai percaya kita itu hanya sebuah pengetahuan secara kognitif,
pengakuan secara ilmiah bahwa benar Yesus itu catatan sejarah semua. Ini terbukti Yesus itu Tuhan, benar dia bangkit betul. Tapi cara hidup kita tidak pernah menunjukkan kita orang percaya. Saya mau kasih tahu bahwa arti percaya itu menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Saudara mungkin yang tidak pernah menyaksikan orang jadi pembantu di rumah orang, masih seangkatan saya atau lebih tua dari saya itu, kami ini dari keluarga yang susah. Ketika mau sekolah harus tinggal bersama orang lain yang bisa membiayai kami sekolah, minimal bisa beli pakaian dan sepatu. Jadi kami harus tinggal dengan seseorang atau dengan sebuah keluarga. Bagaimana orang tua bisa mempercayai sampai nanti? Kalau dia percaya, otomatis dia menyerahkan saya. Ketika mama saya, papa saya menyerahkan saya kepada pengampu itu, tidak boleh ada intervensi. Karena saya sudah diserahkan kepada pengasuhan sampai mampu. Saudara, saya tinggal ikut orang itu sejak tamat SD, karena saya mau sekolah. Sampai saya selesai kuliah tetap tinggal dengan orang. Saya mengerti itu, artinya menyerahkan diri. Begitu saya tinggal di rumah itu, saya harus melakukan pekerjaan dalam rumah itu. Tidak ada mau sendiri. Tiba-tiba bangun pagi langsung cuci muka ke sekolah, tidak ada. Pikul air. Saudara, itu Tuhan yang saya tinggal itu kami siram pohon yang bisa kasih hitam ini pakaian ya apa? Benang ini. Kadang kalau bapak tua kalau belum purnama dia bisa bangun jam 12 malam. Saya punya pekerjaan apa? Sumur itu sekitar 10 meter dalamnya. Saya harus pegang di ujung tali baru lari sampai sana. Sumur dari sini. Bapak tua tunggu di sini. Itu air di ember. Saya lepas lagi dari sana. Begitu saya sampai, kan sudah sampai di dalam. Saya tarik lagi pergi. Itu berjam-jam, bukan 1 jam. Kenapa? Saya harus melakukan kehendak Tuhan yang saya kenal. Mau pergi sekolah, mandi memang dari sumur. Pergi sekolah karena ini Nyora, tahu Nyora? Suaminya guru. Lalu dia dari janda itu dipanggil Nyora. Makan bubur setiap pagi. Jam 6 sudah jalan kaki. Soalnya ada pakai angkat. Jalan kaki 3 kilo. Pulang langsung makan, bukan mau tidur. Bela kelapa kasih makan babi. Habis itu dipotong dan petes kasih makan babi. Habis itu belum selesai cari kayu api. Kalau sudah mau maghrib, sudah mau jam 5, pikul ulang air, kasih di kandang babi isi supaya babi bisa mandi. Isi di bawah, siram pohon pisang. Adakah bagian dari kesenangan saya di situ? Tidak ada. Yang menjadi kesenangan saya adalah melakukan apa yang mereka inginkan. Lalu saya dalam hati, suatu waktu saya akan jadi orang. Minimal saya jadi guru. Minimal saya jadi guru. Jadi saya sekolah guru. Saudara, saya tamat, saya kuliah matematika di Undana. Tamat tahun 92, tapi tidak jadi guru. Saya berangkat ke tim-tim, lari dari panggilan guru, puji Tuhan. Kembali lagi jadi PNS. Bagaimana artinya menyerahkan diri, melakukan kehendak Sang Tuhan. Semua pekerjaan di rumah itu saya harus tahu. Saya masih ingat ketika ada orang mati, Sang Nyora ini pergi orang mati, suruh beta bilang, kalau ikan sudah kuning balik. Saya boleh tunggu-tunggu kapan ini ikan kuning, karena saya takut dia rusak. Saya coba balik, malah gini. Waduh, ini belum kuning-kuning ini. Karena saya saking takutnya, saya balik lagi. Saudara tahu yang menjadi ikannya hancur. Karena saya di rumah orang tua, saya kerja yang lain, saya bisa iris tua, tapi saya tidak bisa
Bukan karena saya bisa iris tua, saya tinggal di Tuhan itu saya iris tua. Menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, melakukan yang Yesus kehendaki. Jadi yang saya simpan dalam hati saya, apapun yang saya mau kerjakan, yang penting saya ke surga. Waktu saya jadi pembantu, apapun saya lakukan hanya untuk dapat uang. Waktu itu 50 rupiah. Ada anak mantunya dari Sanmora. Dia biasa kalau siang-siang ada pepaya masak, istrinya buat pepaya itu ditaruh susu cap nona. Nah, susu cap nona itu beli dekat sekolah, jadi saya harus pergi sekitar 2,5 kilo. Tapi tidak apa-apa, saya dapat uang 50 rupiah. Saya lari. Kalau capek lari jalan. Saudara, bangun pagi sudah begitu, tarik air, terus pergi kemana-mana, lari. Kalau capek jalan. Makanya saya bisa lari maraton sampai 15 kilo. Sekali seminggu saya bisa lari maraton 15 kilo. Saudara, atlet jalan cepat tidak bisa lawan saya. Atlet yang sudah atlet, adik kelas, tidak bisa lawan saya. Saya bukan cuma jurusannya atlet saja. Lari maraton 15 kilo lebih. Karena saya biasa tarik air lari itu berjam-jam. Sudah habis tarik air, pikul. Sudah tahu di ember? Dulu bilang ember besi. Tahu ember besi? Yang seumur dengan saya pasti tahu ember besi. Atau yang orang tua. Bukan yang agak melebar, bukan. Yang lurus begini. Ember saja sudah berat. Ya. Saudara, saking terlatihnya, saya bisa jalan pakai ember itu tanpa pakai pelepat tuak itu untuk pikul. Saya bisa angkat pakai tangan. Saya bisa main barbel. Saya bisa naik ring putar-putar. Tidak susah. Karena apa? Terlatih. Saudara, ke surga butuh latihan. Bagaimana mengerjakan pekerjaan yang Yesus ajarkan, supaya kita datang ke surga tidak terkejut. Kita lihat ayat selanjutnya. Saudara, agak lama. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke sini, kata Thomas. Memang Thomas ini luar biasa ya. Tuhan, kami tidak tahu kemana itu pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, kalau orang yang penuh dengan hikmat Tuhan begitu, detail pertanyaannya. Mau ke surga bicara bagaimana? Yesus mau datang, terus caranya kalau Yesus datang mau apa? Mau jemput. Kita termasuk orang dijemput kosong. Apa syaratnya orang yang dijemput? Itu yang harus dipelajari. Bukan karena takut Yesus datang terus berdoa siang hari malam tidak melakukan apapun. Saudara, jangan sampai Matius 7 tadi bilang yang melakukan kehendak Allah. Saudara, hari-hari diikut ibadah tapi perbuatannya berbeda. Pulang dari tempat ini yang dilakukan berbeda. Bukan hanya yang dikerjakan saja, kata-kata saja, topik yang dibicarakan saja beda. Harusnya, tetapi yang terjadi topik yang sama. Begitu pulang bicara topik tentang si A, tentang si B. Saudara, kalau orang yang selalu berpikir positif itu saya senang. Saya sudah dari tempat kerja. Orang Cina ini mengajarkan saya tentang berpikir positif. Saya lama dididik di keluarga Cina. Jadi mereka kasih julukan saya Hitachi.
hitam tapi Cina. Saudara, isinya Cina banyak. Iya. Berpikir positif, jangan menyalahkan orang. Fokus lagi pada tujuan. Orang harus beti. Jadi sekali lagi harus terperinci seperti Thomas ini. Kau sudah tahu kemana Yesus pergi. Nah, bagaimana kau bisa tahu? Di penjara. Tempat tujuan saja kau sudah tahu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan. Yesus menjanjikan sebuah tempat yang namanya rumah Bapa. Kalau mau ke sini kan kita harus tahu jalan, betul? Mama Jen, saya kasih beda. Supaya tahu jalan. Tapi ingat di jalan ada rambu. Kalau jalan itu jalur kiri, jangan jalur kanan. Kalau satu jalur, kalau dua jalur, beda jalur kiri, beda jalur kanan. Jangan mau ke sini ikut jalur kanan, bisa kecelakaan. Betul? Makanya selain Yesus berkata dia jalannya kebenaran, bahwa di jalan itu ada rambu-rambu, ada tanda-tanda yang harus kita taati. Kalau ada tanah longsor, ada gambar tanah longsor. Kalau harus belok kanan, harus pasti ada aba-aba belok kanan. Betul? Sama. Jadi tanda supaya kita jangan keluar jalur, tetap di jalur yang benar. Yesus bilang, aku juga tanda itu. Aku kebenaran. Aku jalan, aku kebenaran. Dan aku hidup. Mau tiba di tempat yang kita tuju dalam keadaan hidup. Mau datang ke sini sampai juga mah berita sama. Waktu saat di rumah sakit itu berita. Yesus bilang aku jalan dan aku kebenaran dan aku hidup. Jadi kalau kedatangan Yesus kembali, kita harus mempersiapkan diri. Apa yang kita persiapkan diri? Percaya, beriman. Iman macam apa? Percaya macam apa yang kita persiapkan? Bukan iman yang hanya di pengetahuan, ada di mulut saja, ada di hati saja. Yang penting kan hati kok. Saudara, kalau hati penuh sukacita, pasti senyumnya beda dengan hati yang lagi galau atau lagi sedih. Jadi ekspresi tidak hanya di hati, tetapi tercermin dalam hidup setiap hari. Kalau ini tidak tercermin dalam kehidupan kita, kita belum memenuhi syarat. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita perbaiki. Jangan sampai kita terperangkap dalam teori bahwa saya beriman hanya sebuah ungkapan dan itu pengetahuan. Kita butuh penguatan bagi iman itu, yaitu pengalaman. Bagaimana mengalami Tuhan dalam hidup. Saudara, saya banyak mengalami Tuhan. Terlalu sering. Ini yang terakhir 3 hari lalu saya ke pasar. Saya karena ada keperluan, saya harus membeli kelapa. Saya tahu kelapa lagi susah di pasar. Saya berdoa begini, Tuhan, jika Engkau izinkan, jika Tuhan izinkan, biar saya bisa beli kelapa. Saudara, namanya manusia itu kan mulai bernalar, mulai berlogika. Memang ini hujan lebih ini orang panjat kelapa karena. Saudara, banyak orang beralasan bilang hujan tidak bisa panjat kelapa. Saya hanya goyang-goyang kepala. Saudara, kenapa saya goyang kepala? Saya panjat kelapa setiap minggu. Mau hujan tidak peduli. Tinggal dia orang itu dia punya kebun kelapa 5. Jadi saya tahu
Kalau sudah panen, sudah 5 kali, sudah 5 minggu, kembali langgar 1 minggu, berarti 6 minggu sudah putar lagi kebun pertama. Saya biasa panjat kelapa. Justru hujan itu orang bilang licin, itu teori. Batang kelapa kalau kena air itu dapat kaki bersih lengket. Saya panjat kelapa, kami keluarga kami itu ada yang panjat tua, kami iris tua itu tidak. Orang biasa pakai potong-potong untuk injak, dia tidak pakai. Biar hujan. Jangan banyak alasan. Saudara, singkat cerita saya ke pasar. Begitu saya belok di lorong, kelapa berapa? 4.210. Begitu saya langgar beberapa langkah, saya jadi disuruh, Mama kelapa berapa? 3.500. Terus beta singkat supaya orang lain tahu. Saya bilang, sudah bayar semua. Saya tahu. Saudara, itu hal kecil. Kelapa tidak ada nilainya. Tetapi saya menyaksikan Tuhan menyertai saya. Tuhan menjawab doa. Poinnya di situ bukan soal kelapa, bukan soal uang, tetapi bagaimana Tuhan mendengar doa dan membuktikannya di mata saya. Itu sudah cukup bagi saya bahwa Tuhan sedang ada bersama dengan saya. Saudara, kita butuh pengalaman seperti ini supaya iman kita menjadi kuat. Kalau hanya dengar khotbah begini sudah tidak alami apa-apa. Ini saya kasih tahu, yang mengalami mujizat saja bisa menolak Tuhan. Saudara masih ingat bangsa Israel? Baru 6 hari keluar itu dari yang laut itu. Demi kenapa? Mengeluh. 6 hari, bukan 6 tahun, 6 hari. Mujizat, mengalami mujizat. Belum tentu endingnya sampai di Kanaan. Betul. Kita butuh pengalaman sesering mungkin, banyak sekali. Minta maaf, anak saya sakit baru-baru, dia tidak bisa tidur jam 2 karena lagi UTS. Telepon di mamanya, saya terbangun. Bilang, kakak kenapa? Bilang, mama saya tidak bisa tidur. Saya bilang, oke, kita berdoa ya. Kami berdoa. Habis berdoa, dia bilang begini, nanti kalau sampai jam 4 beta sudah bisa tidur. Saya bilang, jangan tanya sudah bisa tidur, tidur sekarang. Bila belum minum air tidur. Bangun pagi, setelah itu mamanya tanya. Besok paginya mamanya cerita, oh saya biasa begitu. Minta maaf kalau ibu-ibu datang pulang katanya bisa tidur, bisa tidak tidur semalaman. Saudara, air mata saya mau jatuh. Kenapa? Ternyata kuasa doa. Tunduk, alam ini tunduk kepada Tuhan. Semua sistem tubuh kita tunduk, buktinya ada. Alam itu tunduk kepada kuasa Allah. Kita butuh pengalaman seperti ini. Jangan bilang, oh memang susah tidur. Doa. Ternyata pagi itu saya benar-benar air mata mau jatuh. Saya bilang, benar Tuhan, bahwa semua sistem alam ini tunduk kepada kuasa. Kita butuh pengalaman-pengalaman seperti ini, baru iman kita menjadi kuat. Kita yakin dan kita hidup. Maka kedatangan Yesus itu bukan ancaman. Kedatangan Yesus itu menjadi sebuah kerinduan, dinanti-nantikan. Kenapa? Karena kita siap menyambut kedatangan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memberikan pemahaman bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Raja kita. Saudara, dia berkuasa. Tidak ada alam kuasa di bawah kolom langit ini yang bisa mengalahkan kuasa Yesus. Semua tunduk kepada kuasanya.
Saya jadi percaya bagaimana angin bisa reda, badai bisa dihentikan. Saudara, kalau Tuhan mau, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Saudara butuh pengalaman untuk mengakui apa yang saya sampaikan ini. Bapak Ibu butuh pengalaman, mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kita menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dan kita menikmati. Bukan karena kesaksian orang lain menunjukkan iman kita, tapi kita sendiri butuh pengalaman secara pribadi. Bagaimana mempercayai Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita percaya, bukan saja pengakuan secara ilmu pengetahuan, bukan saja secara logika, tetapi kita sudah mengalaminya dan terus mengalaminya. Dengan demikian kedatangan Yesus kembali, kita percaya apa yang Dia janjikan, Dia pasti tepati. Dan kita akan dijemput oleh, kita akan pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Mari Tuhan, ini kerinduan kami. Kami ingin mengalami Engkau sesering mungkin dalam hidup kami. Bukan dari kesaksian orang, bukan dari kata orang. Engkau hidup. Bapa di surga, karuniakan kepada kami hikmat dan akal budi, sehingga kami dapat membedakan mana kehendak-Mu dan mana yang bukan kehendak-Mu. Kami dapat menangkap hal-hal yang prinsip, yang utama di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Setiap kali membaca firman Tuhan, kami bisa menemukan poin-poin penting yang menjadi pegangan kami untuk dilakukan dalam perjalanan hidup kami ini. Mari Bapa, mari Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kalau orang lain Yesus tolong, saya juga. Saya undang singer untuk menaikkan pujian ini, sambil kita merenungkan, sambil kita meminta kepada Tuhan. Kalau ada orang lain yang mengalami Tuhan, saudara pasti bisa mengalami Tuhan. Kalau ada orang lain yang ditolong Tuhan, saudara pasti ditolong Tuhan. Kalau dulu mujizat